Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Emang kira gimana? Waduh, maaf tadi agak repot di parkirannya tadi. Rupanya udah mulai ramai juga nih meskipun situasinya masih COVID katanya. Iya. Nah, tapi ternyata banyak saja kegiatan masyarakat Pak Ustadz. Iya. Gitu. Jadi luar biasa Pak Ustadz. Iya. Jadi perekonomian ini kayaknya mulai bangkit ya. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi siang ini Pak Ustadz saya pengen ngobrol-ngobrol nih. Pertama, ini beberapa kawan suka menanyakan konsep mengenai jihad. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, jihad ini gimana sih dalam perspektif Islam gitu kan? Apakah memang selalu penuh dengan kekerasan, selalu penuh dengan intimidasi atau peperangan gitu kan? Ya. Padahal yang saya tahu nih, meskipun barangkali konsep ataupun hadisnya saya belum paham betul, bahwa jihad itu bisa di dalam segala sektor ya Pak Ustadz ya. Iya. Gitu. Bagaimana nih menurut Pak Ustadz? Gini, Ya, kalau kita bicara jihad, ya. harusnya kita rujukannya Quran, Oh begitu. gitu ya, rujukannya Quran. Rujukannya itu bukan persepsi. Iya. Ya. Nah kadang-kadang tidak pernah baca Quran tapi membangun persepsi. Gitu. Jihad Betul. itu adalah pasti perang. Betul. Jihad Ya, itu ya. pasti angkat senjata, gitu kan. Betul. Nah, padahal tidak semua makna jihad di dalam Al-Quran itu perang. Ya, tidak semua makna Iya, jihad. iya. Walaupun ada jihad berarti perang, ada. Betul. Tadi tidak semua makna jihad di dalam Quran itu perang. Nah, jihad itu berasal dari kata jahada. Jahada. Jahada itu artinya bazlul juhdi, mengerahkan seluruh potensi kita. Oke. Ya, bazlul juhdi wa tokoh, Betul. tenaga kita, kekuatan kita, pikiran kita. Iya. Ya, untuk apa? Limardotillah, untuk mencari keridhaan Allah. Oh. Nah, iya, jadi betul. kalau konteksnya perang, gitu kan. Iya. Misalnya sekarang di Palestina gitu. Iya. Konteksnya perang ya. Kita kalau dibutuhkan panggilan jihad untuk perang di Palestina ya kita akan pergi perang. Oh Nah, iya. gitu kan. Betul. Tapi kalau di Indonesia, Iya. ini negara aman, damai, Betul. negara yang penuh Toleransi. toleransi, Iya, betul. penuh dengan keamanan, Betul. tidak berlaku jihad perang di sini. Betul. Kalau Dan Muslim di sini juga leluasa untuk beribadah ya Pak iya, Ustadz. tidak ada berlaku yang jihad perang. mengganggu. Terus Ya. siapa yang mau kita perangi? Iya. Kadang-kadang suka salah konteksnya tuh Pak Iya, Ustadz. siapa yang mau kita perangi? Ini negara NKRI, ini negara Iya. yang kita cintai, yang kita sayang, Betul. yang harus kita jaga. Jadi jihad kita dalam konteks NKRI ini Iya. yang menjaga NKRI. Nah, kalau begitu Pak Ustadz, konsep jihad ini sebaiknya diterapkan di dalam kehidupan bernegara kita nih dalam hal apa? Karena jihad sendiri tidak selalu berarti perang kan gitu. Iya. Ya tentu di dalam mungkin di dalam bekerja, di dalam beribadah atau bagaimana Pak Ustadz? Ya. Ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Wa ulaika humul faizun. Iya. Nah, itu ayat ini kalau ditarik dalam kondisi perang, Iya. maka ini perang. Oh begitu. Gitu Ya, kan? Iya, iya. Berjuang dengan harta. Oh Anfus iya. itu berjuang dengan jiwa, berjuang Betul. dengan raga. Betul. Nah, sekarang kalau kita tarik dalam keindonesiaan kita, Iya. sekarang kan apa yang Pak Nuk lakukan, apa yang saya Iya. lakukan, Iya. kita berjuang setiap hari ini dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Oh iya. Contoh, saya kasih Betul, contoh. Betul. Salah satu yang dalam konteks keindonesiaan, Iya. Pak Nuk sekarang punya perusahaan. Iya. Dan perusahaan Pak Nuk mempekerjakan sekian ratus orang. Iya. Iya. Berapa banyak orang-orang yang Pak Nuk angkat derajatnya Iya. yang kita mengentaskan kemiskinan. Oh, Pak Nuk iya. mengentaskan kemiskinan. Iya. Nah, Insyaallah. beberapa partner kita, Iya. sahabat kita Iya. punya lembaga pendidikan, Iya, betul. ya, punya pesantren, Betul. punya sekolah-sekolah unggulan. Iya. Mereka berjuang di dunia pendidikan, jihad mereka Betul. jihad di dalam dunia pendidikan. Iya. Pak Nuk jihadnya di dalam dunia kerja. Betul. Nah, terus ada pemerintah. Ya. Pemerintah berjuang Betul. mengangkat harkat martabat bangsa. Betul. Betul. Nah, itu jihad, Pak. Oh iya. Jadi Nah. jadi di dalam segala sektor sebetulnya untuk
meningkatkan keutamaan, pendidikan, Nah. kemudian nilai-nilai kemanusiaan, itu termasuk jihad juga, Jihad. Pak Ustadz, ya. Nah, makanya Iya. ayat yang saya baca barusan tadi, Iya. orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Iya. ya kan, orang-orang Iya. beriman tentunya, karena panggilan iman sebenarnya, Iya, betul. panggilan iman. Nah, orang-orang yang beriman, yang berjuang di jalan Allah, hijrah itu melakukan perbaikan di dalam hidup. Iya. Harusnya move on gitu kan, Iya. dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Betul. Bagaimana mengangkat harkat martabat bangsa dari miskin menjadi kaya, berkecukupan gitu kan. Iya, betul. Dari bodoh menjadi pintar misalnya. Iya. Sehingga grade kita naik. Iya. Ya, dari nilai aspek pendidikan, Betul. dari aspek dunia kerja, ya, etos kerja. Betul. Nah, ini semua kalau kita lakukan panggilan iman, Iya. Allah garansi Iya. dengan diberikannya rahmat kepada kita. Oh, begitu, luar biasa ya. Tapi tentu saja bahwa semuanya diniatkan karena Allah ya, Pak Nah, Ustadz, ya. itu pasti Iya. harus karena Allah. Iya, iya. Jadi bukan karena kita semata-mata mengejar keuntungan, mengejar uang, mengejar kekayaan tanpa memperhatikan kiri kanan, gitu Iya, kan? iya, iya. Jadi begitu kita mendapatkan keuntungan atau kemuliaan, itu kita manfaatkan pula untuk berjuang di jalan Nah, Allah. maka menjadi penting apa sih Ya. orientasi kita sebetulnya? Oh, iya. Apa iya. sih goal kita sebetulnya? Betul. Nah, kalau orang-orang yang berjuang dalam mengentaskan kemiskinan, mengentaskan Iya. kebodohan, mengentaskan keterbelakangan, mengangkat harkat martabat bangsa, Iya. menjadi tidak ada nilainya sebuah perjuangan Iya. kalau itu semua tidak semata-mata mengharapkan mardotillah tadi, Oh, oke. mengharapkan ridho Allah tadi. Betul, betul. Nah, tapi kalau kita mengharapkan ridho Allah, Iya. maka jihad kita punya nilai. Betul. Karena ada betul. keikhlasan di Iya, dalamnya. iya. Karena kalau dengan ridho Allah berarti tujuan kita dunia akhirat. Iya. Tapi kalau hanya sekedar tujuan duniawi, Iya. ya, manfaat akhiratnya nggak ada. Nggak ya, ada, Pak. Ustaz? Nah, Iya. saya tambahin sedikit, Pak. Iya. Disertasi doktor saya tentang jihad sosial. Oh, begitu. Ya, disertasi doktor saya. Nah, Tepat sekali nih pembicaraan kita siang ini. Kita, Nah. kita ketemu dokter jihad nih. Jihad sosial maksudnya. jihad sosial. Baik. Nah, jadi ternyata jihad sosial itu gini, Al-Quran itu up to date, Oh, iya. ya kan? Iya. Tadi yang saya katakan, kalau dalam sebuah negara perang, maka berlakulah jihad dalam pengertian perang. Iya, iya. Tapi kalau dalam kondisi negara aman, damai, sejahtera, gitu kan? Iya. Nah, berlakulah jihad sosial kita. Betul. Ya, dokter-dokter sekarang sedang melakukan jihad menghadapi COVID. Wah, luar biasa Jihad itu. sosial, Luar biasa. memberikan, Pak Ustaz. Iya. menyehatkan masyarakat. Bahkan nyawanya jadi taruhannya ya Nyawanya. untuk beberapa Pemerintah dokter. kita, Iya. pemerintah kita, Iya. dan alhamdulillah kita Iya. nggak bicara lagi siapa presiden, Iya. dari mana asal presiden kita, dari partai Iya. mana, tidak. Udah nggak penting. Sudah Pak nggak Ustaz. penting. Iya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemerintah kita melakukan Betul, betul. jihad dari aspek pendidikan, dari Betul. kemiskinan, meningkatkan nilai angka orang miskin menjadi Jadi lebih baik, meningkat, lebih meningkat baik perekonomian. perekonomiannya. Iya. Kemudian menghadapi COVID ini banyak sekali pekerjaan yang luar biasa pemerintah. Kalau itu semua diniatkan karena Allah, itu jihad. Dan Betul. jihadnya jihad sosial. Betul. Yang bangun jalan, yang bangun jembatan, Betul. yang sekarang sedang membagi sembako, Betul, yang, betul. yang sekarang masuk ke pelosok-pelosok Iya. untuk berdakwah. Iya. Itu semua jihad sosial, Pak. No? Masya Allah. Dan Allah janji di Iya, Quran, iya. "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Iya. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, Iya. kami bukakan jalan-jalan kami. Masya Allah. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, luar biasa. Jadi ya di satu sisi kita memang kalau diperlukan satu ketika dalam kondisi peperangan, ya kita perang. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, apa yang mau kita Siapa perangi? yang mau diperangi? Ya, tentu kita perangi kemiskinan, Pak Ustadz ya, kebodohan gitu kan, Iya. kemudian ketidakmerataan Iya. gitu kan. Nah ini yang kita harus carikan problem jalan keluarnya gitu kan. Iya, itulah jihad. Ya di situ kita berjihad gitu kan. Iya. Jangan terbalik-balik. Kalau terbalik-balik, zaman damai dipakai perang ya udah salah arah. Iya. Gitu Kalau ya, mau Pak perang Ustadz, ke ya. Palestina gitu. Atau begitu. Hmm. Bantulah saudara-saudara kita di Palestina gitu ya, yang punya aura untuk berjihad perang. Nah kemudian Pak Ustadz terakhir nih, gitu ya. Nah kalau di zaman Rasulullah, gitu kan,
jihad ini konteksnya dikaitkan dengan apa, Pak Ustaz? Karena barangkali perjuangan untuk Islam itu masih cukup keras ya di tanah Arab itu gitu kan, sehingga para sahabat memerlukan perbuatan jihad itu tadi. Tapi kalau tidak salah saya pelajari itu pun dilakukan dalam posisi mereka itu didesak, terdesak atau dianiaya, betul. gitu ya. Tapi pada saat mereka hablum minanasnya bahkan dengan non Muslim pun itu mereka jaga kehormatan mereka, begitu kan Pak Ustaz? Iya. Ya. Rasulullah ketika membangun Madinah, Iya. ya ketika Rasulullah membangun Madinah, Iya. itu Rasulullah nggak pernah yang namanya mengusir orang Non Muslim. non Muslim, Ya betul. nggak pernah. Di saat orang-orang Muslim Iya. diwajibkan pajak, Iya. diwajibkan bayar zakat, Iya. mereka bayar jizyah. Oh iya. Artinya untuk melindungi keselamatan mereka. Betul, betul. Dan Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Betul. Nggak mungkin Rasulullah mengintimidasi, menganiaya, menzalimi, memerangi. Iya. Nah, saya teringat dengan teman-teman mu'alaf ini. Iya, iya. Banyak sekali mu'alaf di luar sana, di Iya. Eropa, di Iya. Amerika, yang kemudian mereka testimoni. Iya. Karena belajar tentang sejarah Muhammad lah maka mereka menjadi Islam. Oh iya. Gitu. Jadi mereka kenal betul siapa Rasulullah kita ya. Muhammad Iya. SAW. Masya Allah. Gitu kan? Rasulullah itu sayang sama fakir miskin. Rasulullah itu sayang sama janda-janda tua Iya, iya. yang ditinggal perang oleh suaminya, disantuni oleh Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah Iya, itu iya. sayang sama sahabat-sahabatnya. Betul. Bahkan katanya ada nenek-nenek Yahudi tua yang selalu disuapin oleh beliau. Iya. Ya, karena dia tidak berkemampuan dalam hal apapun. Gitu Betul. kan? Nah, itu Kemudian kan luar biasa. disuapin oleh Iya. Rasulullah. Iya. Ya kemudian akhirnya menjadi Muslim. Betul. Kan gitu kan? Iya. Banyak sekali kisah-kisah teladan dari Rasulullah yang menggambarkan indahnya Islam. Betul. Ya. Jadi keliru total itu yang menyebutkan Rasulullah itu tukang perang. Gitu Oh, ya. salah besar. Salah besar. Dan Islam Ya. tidak pernah dibesarkan dengan pedang. Oh ya. Nah, jadi ketika Islam itu dibesarkan dengan pedang, itu bukan agamanya, tapi Betul. kekuasaan politik. Betul. Begitu betul. sudah negara-negara dikuasai oleh Islam, Iya. tidak ada intimidasi, Betul. tidak ada, bahkan dilindungi. Iya. Iya. Kita, Islam Indonesia, bagaimana Islam Indonesia melindungi kaum minoritas? Betul. Kita ini mayoritas, Pak. Betul. 80 sekian persen Betul. dari 200 sekian puluh juta orang Indonesia. Betul. Iya. Kita 80 sekian persen. Betul. Tapi subhanallah apa yang terjadi? Iya. Rukun kita. semua. Rukun damai. Kenapa? Karena kita rahmatan lil alamin. Iya, iya, iya. Kita rahmat. Iya. Bagaimana ketika kita hadir orang bahagia? Iya. Kita memberi manfaat, Pak Nuk. Iya. Itulah Baik. jihad itu. Luar biasa, Pak Ustaz. Biarpun singkat pertemuan kita siang ini luar biasa. Banyak hal yang sudah kita kupas tuntas ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Ustaz atas Sama-sama. pertemuannya gitu. Kebetulan saya ada jadwal lain lagi Oh, gitu ya. ceramah? Bukan ceramah. Ketuker gitu. Kebetulan saya Kali aja mau ceramah. harus kontrol kantor. Oh iya iya iya. Baik, jadi saya pamit. Tutup dulu, Pak Nuk. Ya, oh iya. Sebelum pamit kita takutnya Betul. nggak mungkin saya menutup. Para sahabat, jangan lupa untuk tetap like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Sama-sama, Pak Nuk. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Pak Nuk. Ya, terima kasih Pak Ya, Ustaz. thank you.